di dalam Ada yel. Bisa semua bisa. Jo depan Jo, sini Jo. Ya gue juga ke dalam jadinya dah. Kalau enggak Jo, sini Jo. belum bisa Jo. 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 santai. Ari Sarah foto dong. Mbak, izin yang ini kasih bikin Mbak. Ari Sarah foto bareng dong. Aman, Mas Beceng. Oke. Sekali lagi 1, 2. Makasih. Mbak, agak geser dikit. Oke, makasih. Biar di tengah. Tolongin. Tipu Hijau kejauhan nih, Ke. Komiknya jauh banget. Ini suaranya nggak masuk Mbak di sini. Oke, yuk roll. El, tanya El. Oke, Zara, Ari gimana nih akhirnya trailer dari film sama poster akhirnya keluar juga. Satu-satu, yuk siapa? Ya kan udah Silakan. Wawancara deh. Oke. Yuk. Oke, gimana akhirnya trailernya udah muncul nih? Akhirnya, aku sih seneng banget. Akhirnya trailernya rilis karena dari gambar aja di trailer udah bisa dilihat ya, bagus-bagus banget. Seneng sih, nggak sabar respon semuanya gimana. Tadi sih udah antusias banget. Aku live juga kan tadi di TikTok. Semua orang excited banget sama Bertaut Rindu ini. Aku juga seneng banget hari ini teman-teman semuanya bisa ada kesempatan buat nonton dan tadi full house banget, jadi aku seneng. Gak cuman cast doang, gak cuman kami doang, tapi teman-teman semua nonton trailer film Bertaut Rindu. Jadi seneng banget, happy banget sama hasilnya, jadi gak sabar buat nonton tanggal 31 Juli nanti. Oke, mungkin boleh dikasih tahu nggak sih Zara sebagai siapa, Ari sebagai siapa, dan karakternya seperti apa? Boleh. Jadi di film Bertaut Rindu aku berperan sebagai Magnus. Magnus itu karakternya dia seorang pria yang misterius, seorang pria yang lahir di keluarga yang punya privilege, tapi satu yang dia nggak punya yaitu pilihan. Dan itu sangat membuat Magnus menjadi seperti remaja yang tersesat gitu. Kalau Jovanka sendiri, aku Zara berperan sebagai Jovanka. Jo itu anaknya sangat berani dan tahu mimpinya itu apa, dan dia tuh tahu cara kejarnya gimana. Background keluarganya itu sebenarnya ada kemiripan dengan Magnus. Kita sama-sama bukan dibilang broken home ya, tapi Iya, tapi kemiripan konflik dengan orang tua. kemiripan konflik Ya. dengan orang tua yang akhirnya mempersatukan kita gitu. Betul. Dan by the way, kami tuh di sini Magnus dan Jovanka suka banget sama melukis. Suka banget sama melukis, gambar-gambar aku tuh yang realis, gambar-gambar realis. Kalau Magnus dia yang hyper realis, yang benar-benar mirip banget sama asli. Ya, jadi itu kemiripan kita. Ya. Membangun chemistry seperti apa? Apa karena emang kalian berdua sama-sama orang Bandung kah atau seperti apa mungkin? Lebih gampang atau Lebih gampang apa lebih susah? Ada ya. Sebenarnya untuk membangun chemistry, karena kan kami semua di sini case-nya mungkin lebih banyak yang seumuran gitu ya. Dan saat kita reading pun kita bukan kayak reading, jadi jatuhnya malah jadi kayak nongkrong Main, gitu. kayak Iya, main. jadi kayak nongkrong gitu, karena ya saat kita reading pun ya kita seru-seruan gitu. Kami seru-seruan kayak ya bercanda, ngobrol, walaupun kita kerja dengan serius tapi masih ada sisi-sisi itunya gitu. Biarpun ceritanya berat, adegan-adegannya berat gitu yang dibawain, tapi karena anak-anaknya seru, fun. Benar. Director kita juga, Om Rako juga Fun sangat santai, fun banget, jadi gak kerasa berat jalaninnya Ya gitu. saat syuting pun ya kita bercanda-bercanda, seru-seruan. Untuk chemistry kayaknya nggak usah ditanya deh, karena anak-anaknya pada suka nongkrong semua, Iya. jadi kayak nongkrong aja. Ya asik aja gitu. Boleh di Berapa nih? Barang Apa? ini film itu berapa? Barang. Oh, ini film kedua. Ya film kedua bareng gitu. Kita bareng, iya ini film kedua. Jadi udah nggak tanggung lah, udah enak lah gitu. Iya. Ya kita udah kenal juga ya. Kita emang udah kenal lama. Iya, kita udah kenal lama. Film ini kan ada kisah soal komunikasi sama orang tua. Gimana sih seruannya?
jam 3 pagi di Curug itu jam callingan kita ya. Iya, jam callingan kita itu. Jadi kebetulan set kita itu kebanyakan di Bandung, Lembang ya. Bener, Lembang. Lembang. Terus karena ada curugnya, itu curug di Bandung. Tahu kan cuaca Bandung gimana, sedingin apa? Dan lagi musim hujan. Dan bulan puasa. Iya, bener itu juga. Jangan sedih. Itu memorable banget sih scene-scene di sana karena kita benar-benar turun ke sungainya. Benar-benar adegannya full di situ sampai kita pakai emergency blanket untuk menghangatkan diri karena cuaca gitu. Di sana tuh dingin, bener-bener dingin banget dan adegan-adegannya harus kena air apa segala macam, jadi lumayan cukup intens dan ekstrim adegannya gitu. Curug itu adegan yang cukup spesial sih buat Spesial banget, bener spesial banget. Zara sama Ari, film ini kan juga ada tentang komunikasi sama orang tua. Kalau kalian sendiri di kehidupan nyata, gimana sih komunikasi kalian sama orang tua? Satu-satu boleh. Kalau buat aku sendiri, mungkin dulu aku kurang bisa berkomunikasi sama orang tua ya, karena mungkin aku lumayan cukup jauh dan tidak lumayan dekat sama orang tua gitu, jadi susah untuk berkomunikasi gitu. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, akhirnya aku bisa mengenal orang tua aku dan akhirnya aku bisa berkomunikasi dan aku akhirnya bisa mengasih saran dan visiku mau seperti apa, dan akhirnya aku bisa menerima visi dan juga apa yang aku mau gitu seiring berjalannya waktu, karena mungkin orang tua pun sudah menganggap aku sebagai manusia gitu. Zara? Kalau aku sendiri sebenarnya dari kita terima skrip ini, aku tuh ngomong ke Ari, ini kayak ketuker ya, gitu kayak ketuker. Jadi sebenarnya aku lumayan relate juga Kak dengan cerita ini dan dengan karakter Joe sendiri. Kalau hubungan aku dengan ayah aku sih nggak begitu dekat, karena memang keras. Ayahku tuh tipe orang yang keras dan gengsi. Jadi bukan karena nggak sayang, tapi karena memang kita nggak bisa ngobrol karena karakter aja gitu. Tapi kalau sama mama, aku alhamdulillah sangat dekat, sama banget kayak karakter aku di sini. Sama ayahnya tuh lumayan susah komunikasi, tapi sama ibunya deket banget. Jadi ya gitu sih aku alhamdulillah. Yang belakang dong berisik banget sih. Tapi setelah proses syuting ini Zara mungkin Kak Ayah mungkin lebih Iya, justru itu karena film ini aku belajar ini nggak beres ya, maksudnya benar-benar terjadi di hidup aku. Kayak di sini kan Magnus yang kesusahan untuk menyampaikan apa keinginannya ke orang tuanya. Aku dari skrip ini pun belajar juga, dari reading sebenarnya udah belajar, oh bagus banget ini pesannya gitu. Aku coba terapkan ke hidup aku pelan-pelan kalau oh ternyata orang tua tuh memang pasti kasih tahu mereka tuh maunya apa, tapi menurut mereka kan itu yang terbaik. Jadi sekarang aku lebih berusaha untuk oh itu kan menurut mama terbaik begitu, tapi dari aku juga punya nih kayak gini opsi gitu, jadi dicari jalan tengahnya. Jadi sekarang udah bisa cari jalan tengahnya gitu. Kalau Ari prosesnya gimana jadi lebih cair mungkin sama orang tua, prosesnya gimana? Prosesnya mungkin karena sering berdebat kali ya. Jadi berdebat itu aku bisa bilang membantu sekali ya, karena ketika kita berdebat bukan jadi anak durhaka ya, bukan jadi anak durhaka ya, tapi maksudnya berdebat itu kadang dibutuhkan nggak hanya ke orang tua saja, tapi ke teman maupun sahabat maupun pacar, itu sangat dibutuhkan sekali. Karena kenapa? Setiap kita debat dan setelah kita beres debat, kita pasti akhirnya berbaikan dengan mereka kan. Dan setelah Sooner sooner or later gitu, dan setelah kita berbaikan pasti hubungan kita bakal jadi makin membaik gitu karena berdebat itu gitu. Dan itu yang aku rasakan gitu, dan itu yang aku alami gitu, sehingga aku bisa berkomunikasi dengan orang tua aku gitu. Alhamdulillah sekarang aku sama orang tua aku udah seperti sahabat. Sebenarnya kan pesan dari film ini sendiri itu intinya komunikasi Betul, gitu betul, kan. ya. Jadi berdebat tadi maksudnya mungkin ngobrol lah intinya. Iya, Jadi ngobrol aja, apapun tuh diobrolin gitu loh. Tapi psikolog itu dibutuhkan juga nggak sih, kan selain sahabat, teman, psikolog juga dibutuhkan dalam ini nggak sih? Menurut kalian seperti apa? Dan kalian juga memakai psikolog nggak untuk sampai di titik itu gitu? Kenangan gitu. Maksudnya di film ini pakai psikolog Ya, apa? ya film ini dan kehidupan nyata kamu emang tujuannya memang butuh nggak sih psikolog itu? Sebenarnya cara orang untuk menyembuhkan lukanya itu ada banyak cara, dan setiap orang itu beda-beda gitu. Mereka pasti yang tahu apa yang dibutuhkan. Kalau Zara pribadi, aku ke psikolog gitu. Memang udah lama dari kecil, bahkan aku memang ke psikolog anak, dan saat udah dewasa pun ke psikolog untuk tahu dan untuk menyembuhkan hal-hal yang penting yang perlu disembuhkan gitu. Karena aku nggak ngerti caranya sendiri gimana. Cuma cara heal orang beda-beda. Iya, betul. Kamu ke psikolog? Aku jujur kalau aku belum pernah ya. Cuman menurut aku psikolog itu penting banget karena
ketika kita mempunyai unek-unek di dalam hati kita atau nggak ada yang tertahan di dalam hati gitu, kita kan nggak tahu ya harus misalnya ke siapa gitu. Dan salah satu tempat yang untuk bisa kita bercerita dengan bebas yaitu psikolog gitu. Dan menurutku suatu Tapi saat psikolog itu nggak apa-apa, maksudnya suatu saat ketika aku membutuhkan psikolog, aku pasti dengan psikolog gitu. Aku nggak akan menolak gitu, aku nggak akan berpikir bahwa aku itu punya penyakit mental, enggak. Maksudnya ke psikolog itu nggak apa-apa, it's fine gitu, it's your choice gitu, just do it gitu. Jadi kalau punya unek-unek daripada makin memburuk, mending cerita baik unek-unek ke psikolog gitu. Buat Dan pertanyaan terakhir ya teman-teman media. buat Zara sama sulit atau tidak untuk bisa kembali ke karakter remaja gitu kan, walaupun mungkin sekarang aku masih muda ya, tapi mungkin kayak tadi emosi-emosi anak-anak sekolah itu kan pasti berbeda dengan Ya benar. Iya, iya. Sebenarnya sulit atau enggak? Relatif ya, Relatif ya, sih. karena adegan-adegan di film ini tuh bisa dibilang apa ya? Ini bisa dibilang menghibur ya, menghibur. Tapi aku ngerasanya dalam setiap proses aku syuting film ini tuh aku belajar sih. Jadi nggak ada yang ditinggalkan di sana, nggak ada yang berusaha keluarin gitu. Karena semuanya dijadiin pelajaran aja. Benar. Dan mungkin kita jadi anak SMA juga pernah punya pengalaman itu gitu. Jadi kayak Iya. pernah merasakan gitu rasa cinta saat SMA kayak apa, teman saat SMA kayak apa gitu. Jadi bisa dipakai lah tabungan emosi itu dalam film ini gitu. Oke, sudah teman-teman media boleh promo terakhir film Bertemu Rindu. Oke, buat teman-teman, aku Arilham. Aku Zara. Jangan lupa buat saksikan film Bertemu Rindu tanggal 31 Juli 2025 di bioskop kesayangan Anda. Oke, thank you. Terima kasih. Thank you. Zara foto dulu dong berdua. Yuk. Nah. Ayo.